Hai semuanya, welcome back to my channel. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya, karena yang namanya subscribe itu gratis. Nah, kali ini aku akan ngebahas soal UTBK yang sering keluar, yakni soal soshum, pelajaran sosiologi. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke soal yang nomor 1. Soal nomor 1, menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya di terminal bus, stasiun kereta, dan pelabuhan banyak sekali orang yang sedang antri untuk membeli karcis maupun menunggu angkutan. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, kerumunan orang-orang tersebut termasuk kelompok orang yang A. sedang panik, B. bersifat emosional, C. kurang menyenangkan, D. bekerja sama, E. tidak bermoral. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan kerumunan. Nah, jadi yang dimaksud dengan kerumunan adalah sekumpulan orang-orang yang berada di suatu tempat, namun mereka tidak memiliki hubungan yang sifatnya tetap. Nah, jadi kalau dikatakan suatu hubungan yang sifatnya tidak tetap, berarti hubungan tersebut sifatnya sementara. Walaupun mereka tentunya memiliki tujuan yang jelas untuk apa mereka berkerumun. Jadi itulah yang dimaksud dengan kerumunan. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa saja sih jenis-jenis dari kerumunan. Oke, baiklah. Kerumunan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya kerumunan panik. Kalau dikatakan panik, biasanya orang tersebut akan takut, gelisah, cemas, benar kan? Iya, benar sekali. Nah, jadi di sini yang dikatakan kerumunan panik itu adalah kerumunan orang-orang yang panik untuk menyelamatkan dirinya. Itulah yang dikatakan dengan kerumunan panik. Contohnya adalah kerumunan yang terjadi pada saat bencana alam. Kita misalkan bencana alamnya adalah gempa bumi. Biasanya kalau terjadi gempa bumi, maka orang-orang akan merasa panik. Akan merasa panik bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, ketika orang-orang tersebut panik, biasanya orang-orang tersebut akan berlarian keluar rumah mereka. Nah, disitulah mereka berkerumun antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat mereka berkerumun tersebut, disitulah mereka akan saling berkomunikasi, saling mencari tahu informasi di mana sebenarnya gempa bumi itu terjadi. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan kerumunan panik. Yang kedua adalah kerumunan emosional. Yang dikatakan kerumunan emosional adalah kerumunan dengan menggunakan kekuatan fisik untuk melanggar norma. Contohnya misalnya pengeroyokan. Nah, namanya pengeroyokan berarti menggunakan kekuatan fisik dong di dalamnya. Selain itu, tentunya pengeroyokan juga melanggar yang namanya norma. Norma apa? Norma hukum. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan kerumunan emosional. Yang ketiga adalah kerumunan tidak bermoral. Yang dikatakan kerumunan tidak bermoral adalah kerumunan yang melanggar norma dan tujuannya tidak jelas. Contohnya misalnya kerumunan orang yang mabuk. Nah, kalau yang namanya mabuk-mabukan berarti telah melanggar suatu norma. Nah, kita tahu bahwasanya norma itu ada beberapa jenis. Ada norma cara, ada norma kebiasaan, ada norma tata kelakuan, ada norma agama, dan ada norma hukum. Kalau mabuk-mabukan tersebut berarti telah melanggar yang namanya norma agama. Karena dalam suatu ajaran agama ada dikatakan bahwa tidak boleh mabuk-mabukan. Nah, selain itu, kalau misalnya nanti mabuk-mabukan tersebut ujung-ujungnya melukai orang, maka mabuk-mabukan tersebut akan melanggar norma hukum. Oke? Nah, yang namanya mabuk-mabukan juga tentunya tidak mempunyai tujuan yang jelas. Benar kan? Sangat benar, karena banyak orang yang mabuk-mabuk tersebut sebenarnya mereka tidak tahu apa tujuan mereka itu mabuk-mabukan. Jadi, itulah yang dimaksud dengan kerumunan tidak bermoral. Selanjutnya kita masuk yang keempat adalah kerumunan kurang menyenangkan.
Yang dikatakan kerumunan kurang menyenangkan adalah kerumunan di mana kehadiran orang lain dianggap sebagai penghalang dalam mencapai suatu tujuan. Contohnya adalah kerumunan yang terjadi saat membeli tiket. Kalau kita membeli tiket, biasanya kita tidak menginginkan kehadiran orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap kehadiran orang lain tersebut justru akan memperlambat kita untuk memperoleh yang namanya tiket. Jadi, karena itulah kehadiran orang-orang pada saat kita mengantri untuk membeli tiket tersebut sebagai suatu kondisi yang kurang menyenangkan bagi kita. Karena apa? Karena tentunya dengan adanya kehadiran orang lain itu akan menghambat kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yakni untuk memperoleh tiket tersebut dengan mudah. Yang kelima adalah kerumunan kerjasama. Namanya juga kerjasama, berarti kita melakukan kerjasama dengan orang lain. Nah, untuk mencapai suatu tujuan. Dan biasanya kalau kita bekerja sama berarti kita itu saling membantu antara satu dengan yang lainnya agar tujuan yang hendak kita capai tersebut bisa dapat kita peroleh dengan mudah. Contohnya misalnya adalah kerumunan orang-orang yang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, tentunya kerumunan orang-orang yang bergotong royong tersebut memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Supaya lingkungan mereka itu bersih. Jadi oleh karena itu mereka akan saling membantu satu dengan yang lain dalam bergotong royong tersebut agar lingkungan mereka dapat menjadi bersih. Jadi itulah jenis-jenis dari kerumunan. Nah, kita kembali ke soal yang nomor 1 tadi. Di soal yang nomor 1 tadi dikatakan bahwa biasanya pada saat menjelang Idul Fitri banyak orang akan antri untuk membeli karcis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, kalau terjadi antri, berarti kita tidak menginginkan kehadiran orang lain tersebut. Karena kita menganggap kehadiran orang lain tersebut justru akan memperlambat kita untuk memperoleh yang namanya karcis tersebut. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang benar itu adalah C, yakni kerumunan yang kurang menyenangkan. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.